Bab 1681. Apakah itu? Mari kita coba. Dengan seringai, Alejandro mengepalkan tinjunya erat-erat dan bergegas menuju Oscar. Haha, serahkan sisanya padaku. Jack tersenyum acuh tak acuh saat Chi muncul dari tinjunya. Energi yang dia pancarkan memiliki sedikit warna emas, tetapi warnanya jauh lebih jelas dibandingkan dengan Alejandro. Apa? Dia menerobos juga. Murid-murid Oscar tampak bingung ketika mereka menyadari bahwa Jack juga telah menembus ke tingkat dewa tertinggi. Tuan Muda Jack, jangan lakukan itu. Penatua kedua memaksa kami untuk tunduk. Kami tidak pernah ingin memberontak. Murid-murid Oscar memohon sambil melambaikan tangan ketika mereka menyadari bahwa Jack juga seorang master di tingkat dewa tertinggi. Dia tahu mereka akan kalah. Haha, apakah kamu menganggapku bodoh? Jack menyeringai dan tidak membuang waktu untuk obrolan ringan. Dia bergegas maju seperti serigala yang melesat ke kawanan domba. Beberapa saat kemudian, lusinan majikan keluarga Cabello berubah menjadi mayat saat mereka jatuh ke tanah. Setelah dia membunuh mereka, Jack melirik pertarungan antara Alejandro dan Oscar. Jelas bahwa teknik seni bela diri yang dilatih Alejandro jauh lebih kuat daripada milik Oscar, dan dia akan menghancurkan Oscar. Meskipun tidak ada cara untuk mengidentifikasi pemenang, jelas bahwa Oscar akan kalah. Terima kasih atas bantuanmu, Tuan Muda Jack. Kulit Venus terlihat jauh lebih baik dibandingkan dengan penampilannya sebelumnya. Pil penyembuhan yang diberikan Jack padanya sangat efektif. Haha, tidak perlu terlalu sopan. Keluarga kita adalah sekutu, kata Jack yang tersenyum. Pada saat itu, Daniela, Nash, dan yang lainnya datang ke tempat kejadian. Kakak kedua, oh, luar biasa. Kami akhirnya menemukanmu. Daniela langsung bergegas ke depan dan memeluk Venus dengan gembira setelah dia melihatnya. Seekor monster mengejar kita beberapa hari yang lalu, tapi untungnya Jack muncul tepat waktu. Aku mungkin tidak akan pernah melihatmu lagi jika tidak. Iya, aku juga mendengar tentang apa yang terjadi, dan aku juga senang melihat semua orang. Aku tidak pernah berpikir bahwa ayah dan Jack telah menembus tingkat dewa tertinggi. Ini berarti keselamatan kita lebih terjamin sekarang. Venus memandang Jack saat rasa iri menggelegak di dalam dirinya. Merupakan berkah bagi saudara perempuannya untuk mendapatkan pria yang luar biasa. Haha, kakak, bukan hanya mereka berdua. Paman Nash, penatua pertama, dan penatua kedua dari keluarga mereka juga telah menembus ke tingkat dewa pamungkas kelas 1. Penatua ketiga hampir menerobos, tapi aku pikir itu akan terjadi cepat atau lambat. Daniela berseri-seri. Bab 1682. Rahang Venus terbuka lebar mendengar kata-kata Daniela, dan celahnya cukup besar untuk menampung sebutir telur. Setelah beberapa detik, dia berseru, "Ya Tuhan." Dengan Jack dan Master Nash, keluarga mereka memiliki total 4 master di tingkat dewa tertinggi kelas 1. Mereka sangat kuat. Daniela melirik Jack dengan ekspresi penuh kasih di wajahnya sebelum berbicara dengan bangga. Itu benar, ini semua berkat Jack karena dia mendapatkan 2 teknik seni bela diri, dan dia meminta kami untuk membuat salinan dari salah satunya. Kalau tidak, bagaimana ayah bisa menembus tingkat dewa pamungkas kelas 1 begitu cepat? Petik 2. Mata Venus berbinar ketika dia mendengar ini. Sungguh, itu luar biasa. Jika itu masalahnya, aku akan bisa berlatih teknik seni bela diri ini di masa depan juga. Tidakkah aku bisa menembus ke tingkat dewa tertinggi juga? Kakak, bukankah kamu baru saja menerobos ke tahap puncak tingkat dewa sejati baru-baru ini? Kamu baru saja menembus ke tahap puncak setelah memasuki tempat ini. Bahkan jika kamu ingin meningkatkan kecakapan bertarungmu, bukankah seharusnya Anda menunggu beberapa hari sampai ranah Anda benar-benar stabil sebelum Anda mencoba menerobos lagi? Daniela cemberut. Dia menjadi sedikit cemburu di Venus ketika dia ingat bahwa dia masih dalam tahap menengah dari tingkat dewa sejati. Itu benar. Yang ingin saya katakan adalah tidak perlu khawatir karena kita memiliki teknik seni bela diri. Kita tidak perlu pergi mencari teknik seni bela diri setelah latihan. Venus tersenyum dan berkata kepada Daniela dengan nada agak provokatif, "Kakak ketiga, kamu harus bekerja lebih keras." Setelah dia berbicara, dia secara tidak sengaja melihat Selena, yang berdiri di belakang, dan langsung terpana. Bukankah ini Selena? Apa yang terjadi padanya? Serunya. Selena dalam hati menghela nafas ketika bintik hitam besar di wajahnya merusak penampilannya, dan itu tidak membantu bahwa itu terlihat agak menakutkan.
Dia juga harus menjelaskan kepada orang lain setiap kali mereka melihat titik hitam itu, dan itu mulai menyakiti perasaannya. Daniela buru-buru menarik Venus ke samping dan mulai menjelaskan berbagai hal kepada Venus. Mustahil. Begitu banyak hal telah terjadi ketika kalian di sini, dan kalian bahkan bertemu orang-orang dari klan pertumpahan darah. Jack bahkan membunuh 2 dari mereka. Cek. Pasti mudah baginya untuk membunuh orang-orang di tingkat dewa tertinggi dengan kekuatan tempurnya saat ini. Venus sekali lagi melirik Jack setelah dia mendengar penjelasan Daniela. Tingkat dewa pamungkas kelas 1. Saudari, dia hanya berada di tahap puncak tingkat dewa sejati ketika dia membunuh Master Dewa Pamungkas kelas 1. Sekarang dia telah menembus ke tingkat dewa pamungkas kelas 1, aku berpikir membunuh mereka yang berada di tingkat dewa tertinggi kelas 2 atau 3 akan mudah baginya. Kicau Daniela dengan gembira, dan wajahnya tampak bersinar saat dia berbicara tentang Jack. Bagaimanapun, dia adalah pria yang dia pilih, dan dia adalah pria yang sangat baik untuk dibangkitkan. Dia percaya bahwa saudara perempuan tertua dan kedua iri bagaimana dia menemukan pria bintang seperti itu. Benarkah? Itu terlalu kuat. Sedikit kekaguman muncul dari cara Venus memandang Jack. Apa yang kalian berdua bicarakan di sana? Tanya Jack dengan senyum canggung ketika melihat mereka berdua bersembunyi di satu sisi dan Venus sesekali meliriknya. Sepertinya Master Cabello akan segera menang, dan kalian akan memiliki teknik seni bela diri yang lain. Kami sedang mendiskusikan perbuatan hebat dari orang tertentu. Bab 1683. Daniela melirik Jack dengan genit sebelum dia berjalan ke arahnya dengan tangan di belakang punggungnya. Ledakan. Seperti yang diprediksi Jack, Oscar gagal membela diri dan tewas di tangan Alejandro. Tubuhnya jatuh dari langit ke tanah, dan ada lubang besar berdarah di dadanya. Ini luar biasa. Kekuatan tempur Oscar setara denganku, dan bertarung dengan orang seperti itu sangat memukau. Haha, Alejandro terbang ke bawah dan mengambil cincin bela diri Oscar. Dia kemudian terbang ke tempat Jack dan yang lainnya dengan senyum di wajahnya. Hei, kamu bukan satu-satunya. Aku juga ingin mencobanya. Jika ini bukan masalah keluargamu, aku akan bergegas kembali ke sana. Kenneth tertawa keras. Dia dipenuhi dengan antisipasi setelah kekuatan di tubuhnya meningkat, dan situasi di mana kekuatan tempur setara satu sama lain adalah saat yang tepat untuk menguji kekuatan mereka. Aku tidak pernah menyangka ini akan terjadi. Penatua kedua ini adalah orang yang jujur dan tidak pernah bertindak tidak pada tempatnya ketika dia berada di keluarga Cabello. Siapa yang tahu dia akan bertindak seperti ini setelah menerobos ke tingkat dewa tertinggi. Alejandro hanya bisa menghela nafas saat dia merasa sedikit sedih. Bagaimanapun, dia adalah seorang penatua yang mengikutinya di keluarga Cabello selama bertahun-tahun. Dia tidak memperlihatkan warna aslinya karena kekuatan tempurnya tidak bisa dibandingkan dengan milikmu dan tetua pertama sebelumnya. Dia telah menerobos tidak lama setelah dia memasuki area ini, jadi dia pikir kesempatannya telah tiba. Warna aslinya terungkap dalam proses. Daniela menggelengkan kepalanya tanpa daya dan melanjutkan, untungnya, kami menemukan saudara perempuan kedua saya dan yang lainnya tepat waktu, atau mereka akan berada dalam masalah besar. Alejandro mengangguk mendengarnya, dan dia kemudian meratap, itu benar. Aku ingin tahu bagaimana kakak tertuamu sekarang. Kami tidak tahu kemana yang lain pergi. Daniela mendekati ayahnya dan tersenyum menghiburnya, jangan khawatir, ayah. Saya yakin tidak ada yang terjadi pada kakak perempuan tertua saya dan yang lainnya. Dia telah berada di tahap puncak tingkat dewa sejati sejak awal, dan dia mungkin sudah mencapai tingkat dewa pamungkas kelas 1 atau 2. Kamu mengkhawatirkannya. Kamu mungkin bukan tandingannya sekarang. Pada saat itu, Alejandro mengeluarkan teknik seni bela diri dari cincin bela diri Oscar dan mengerutkan kening tidak lama kemudian. Aneh. Aku melihat bagian belakang dari teknik seni bela diri ini, dan itu hanya mampu melatih ke tingkat dewa tertinggi kelas 9. Tidak ada cara untuk melatih tingkat penembus jiwa. Selain itu, ini teknik seni bela diri tidak sebagus yang Guru Nash bagikan kepada kita. Sepertinya teknik seni bela diri ini bukan teknik tingkat tinggi. Tidak heran Oscar tidak bisa mengalahkan saya. Jack memikirkannya dan berkata, pasti akan ada gunanya jika kita mempertahankan teknik seni bela diri ini. Paling tidak, kita bisa menggunakannya untuk menukar beberapa rumput roh atau barang-barang lainnya. Ayo, mari kita lanjutkan mencari barang-barang berharga. Pada akhirnya,
Kelompok itu terus terbang ke depan ketika Nash melambaikan tangannya. Sore itu, Jack dan yang lainnya memperoleh rumput semangat kelas 4 SD, sangat menyenangkan Jack. Rumput berjiwa seperti itu bisa dianggap sebagai barang yang sangat berharga. Apakah tidak ada peluang untuk menemukan rumput semangat menengah kelas 4 di daerah tersebut jika ada rumput semangat kelas 4 SD? Dia ingin mencari tahu apakah dia bisa mendapatkan ramuan obat untuk menyembuhkan tubuh Fernando atau mengangkat mantra Selena. Bab 1684. Jack dan yang lainnya bersiap untuk beristirahat saat langit perlahan meredup. Setelah mengatur agar beberapa orang bergiliran berjaga, Nash dan yang lainnya mulai berlatih. Tak satu pun dari mereka mengambil risiko karena hutan itu berbahaya dan bahkan menampung monster-monster di tingkat dewa tertinggi. Selain itu, ada konsentrasi Qi yang kental di area tersebut, dan ini adalah pertama kalinya semua orang mengalami konsentrasi Qi yang begitu tebal. Bersama dengan teknik seni bela diri baru, semua orang ingin menerobos ke tingkat dewa tertinggi kelas 2 atau bahkan kelas 3 sesegera mungkin. Jack, di sisi lain, memutuskan untuk terus bereksperimen mengolah pil dasar kelas 3. Dia menemukan bahwa teknik seni bela diri yang dia latih adalah teknik yang mengesankan, dan itu karena pusaran udara di tubuhnya yang berputar tanpa henti. Pusaran udara akan terus berlanjut, menyerap Qi dan mengubahnya menjadi kekuatan bertarungnya bahkan saat dia makan, tidur, atau melakukan hal lain. Tentu saja, kecepatan pelatihan dengan metode seperti itu tidak secepat pelatihan proaktif, tetapi keuntungan dari metode ini adalah bahwa Jack berlatih tanpa henti, dan kecepatannya masih cukup besar dari waktu ke waktu. Tidak ada yang berani mengganggu Jack ketika mereka tahu dia sedang mengolah pil. Hati mereka bahkan dipenuhi dengan antisipasi. Lagi pula, begitu Jack berhasil mengolah pil dasar kelas 3, bahkan salah satu dari pil itu akan dapat membantu seseorang di tingkat dewa tertinggi untuk meningkatkan kecakapan bertarung mereka 2 atau 3 tingkat. Adapun pil premium kelas 2, itu sangat membantu orang-orang di tingkat dewa sejati dan memiliki hasil yang jelas. Namun, hasilnya tidak begitu jelas bagi mereka yang berada di tingkat dewa tertinggi. Jack gagal selama 2 kali penanaman pil pertama, membuat dirinya sendiri, Nash, dan yang lainnya putus asa. Lagi pula, lebih dari 1 rumput berjiwa dan barang-barang lainnya hilang dalam setiap kegagalan. Tak satu pun dari mereka berharap Jack akan berhasil selama kultivasi ketiganya. Ke atas. Dengan lambaian tangan Jack, sebuah pil terbang ke atas dan melayang di depannya, dan aroma samarnya tercium. Dia berhasil. Ya ampun, ini bagus sekali. Nash, yang mengamati dari samping, melonjak kegirangan dan kegembiraan. Ya ampun, kamu benar-benar berhasil, Jack. Kamu adalah salah satu pemuda yang berbakat, oke. Kenneth terlalu gembira sehingga dia hampir kehilangan arah. Mereka tahu betul arti Jack berhasil mengolah pil kelas 3. Itu berarti mereka bisa menerobos dengan cepat di tingkat dewa tertinggi. Ada 2 alasan mengapa kecepatan latihan mereka sangat lambat, dan itu pertama kali dikaitkan dengan konsentrasi Qi. Bahkan keluarga utama dari keluarga putih tidak dapat bersaing dengan Qi kaya yang ada di daerah ini. Qi di tempat ini 10 kali lebih kaya dibandingkan dengan di luar. Materi peningkatan bela diri adalah hal lain. Bahkan sulit untuk melihat rumput spirited kelas 3 SD di luar sana, namun mereka dengan mudah memperoleh rumput spirited kelas 3 dan bahkan kelas 4 SD di daerah ini dalam 1 hari. Dengan materi peningkatan bela diri dan teknik seni bela diri, kecepatan pelatihan tidak akan terlalu lambat. Dengan bantuan pil Jack, itu seperti memberikan sepasang sayap kepada harimau. Haha, hanya masalah waktu sampai pemberontakan keluarga kulit putih kita. Titus tertawa terbahak-bahak. Daniela yang sangat gembira segera berlari dan meraih tangan Selena saat dia dengan ramah berbicara, apakah kamu melihat ini, Sister Selena? Jack sudah menjadi alkemis dasar kelas 3, dan dia mampu mengolah pil sekolah dasar kelas 3. Kamu harus percaya padanya. Kamu harus percaya bahwa dia mampu tumbuh dalam waktu singkat untuk membantumu mengangkat mantra dan membuatmu secantik dulu. Ya, saya melihatnya, saya melihatnya. Dia membaik lagi. Mata Selena sedikit memerah. Meskipun agak sulit bagi Jack untuk menjadi alkemis menengah kelas 4 dan belajar bagaimana mengolah pil yang dia butuhkan, setidaknya Jack telah bekerja keras ke arah itu. Bagi Selena, tidak masalah jika Jack dapat mencapai tujuan pada akhirnya karena ini adalah hal yang baik untuk Jack. Setidaknya, kerja keras Jack membuatnya mati tanpa penyesalan. Bab 1685.
Ini hebat. Anda akhirnya berhasil. Bahkan jika tingkat keberhasilan saya saat ini rendah, saya pasti bisa mengolah pil kedua dan ketiga dengan pengalaman berhasil dengan pil ini. Jika saya terus mengolah jenis ini pil, tingkat keberhasilan saya akan meningkat tanpa batas. Jack mengepalkan tinjunya saat tekad berkobar di matanya. Harus disebutkan bahwa budidaya pil kelas 3 jauh lebih sulit dibandingkan dengan budidaya pil kelas 2. Kerja keras terbayar, bagaimanapun, dan Jack akhirnya berhasil mengolah pil sekolah dasar kelas 3. Mari kita simpan untuk saat ini. Semua orang baru saja menembus ke tingkat dewa tertinggi kelas 1 baru-baru ini, dan alammu belum stabil. Tidak ada yang bisa menggunakan pil ini untuk saat ini. Jack tersenyum pahit dan dengan hati-hati meletakkan pil di tangannya. Alih-alih beristirahat, Jack malah terus berkultivasi 2 kali, tetapi ia kecewa karena kedua proses itu gagal. Benar saja, Jack tidak menyerah setelah 2 kegagalan ini karena dia menemukan bahwa hanya ada sedikit perbedaan di kedua kegagalan tersebut. Jack akan terus mengolah 2 kelompok bahan berikutnya seandainya matahari tidak terbit. Ketika semua orang bersiap untuk pergi, Yolanda, Titus, dan sekitar 100 anggota keluarga putih melihat mereka. Sungguh peristiwa yang menggembirakan, Master Nash. Siapa yang tahu bahwa kami akan bertemu Anda di sini? Ini luar biasa. Butler Titus dan Elder Yolanda, saya tidak pernah berpikir bahwa kami akan bertemu Anda di sini. Girang Nash penuh semangat ketika dia melihat anggota keluarga putih. Yolanda segera berjalan 1 langkah ke depan dan berkata, Tuan muda, kami memiliki berita khusus yang ingin kami sampaikan kepada Anda. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga untuk membuat Anda senang. Benarkah? Beritahu kami tentang itu. Nash dan Jack bertukar pandang saat sedikit rasa ingin tahu muncul di mata mereka. Haha, ada lebih dari 1 peristiwa bahagia. Pertama, saya telah menembus ke tahap puncak tingkat dewa sejati. Kedua, Butler Titus telah menembus ke tingkat dewa pamungkas tahap pertama saat ia memperoleh seni bela diri teknik. Bagaimana dengan itu? Bukankah itu menarik? Yolanda berseri-seri dalam kegembiraan. Titus menerobos. Itu bagus. Anggota keluarga kulit putih sangat senang ketika mereka mendengar berita itu. Namun, Yolanda dan Titus mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Butler Titus, mengapa kamu tidak senang ketika kamu telah menembus dan memperoleh teknik seni bela diri? Tanya Nash penasaran saat melihat mereka berdua mengerutkan kening. Titus tersenyum pahit ketika dia mengaku, bukannya saya tidak bahagia, Guru. Saya hanya merasa bahwa semua orang tidak terlihat bersemangat seperti yang kami perkirakan setelah mendengar berita itu. Bagaimanapun, saya telah memperoleh gelar bela diri. Petik 2. Yolanda cemberut sambil menyilangkan tangan di dadanya, berkata, itu benar. Ini juga sangat berbeda dari yang aku harapkan. Bab 1686. Kenneth tertawa sangat keras hingga perutnya sakit saat melihat ekspresi wajah mereka. Dia kemudian berkata, jika kami belum menembus ke tingkat dewa tertinggi, kami pasti akan melompat kegirangan ketika kami mendengar kabar baik Anda yang luar biasa ini. Namun, kalian tidak tahu bahwa beberapa orang kami di sini telah menembusnya, ke tingkat dewa pamungkas kelas 1 dan kami telah menguasai teknik seni bela diri. Itulah mengapa kami tidak bereaksi begitu bersemangat. Bagaimana mungkin? Kali ini, Titus dan Yolanda membuka mulut lebar-lebar karena merekalah yang terkejut. Kenneth puas dengan ekspresi terkejut di wajah mereka dan berbicara kepada keduanya sambil tersenyum. Akulah yang memiliki berita menarik untuk diberitahukan kepada kalian berdua. Kalian akan sangat bersemangat saat mengetahuinya. Benarkah? Bahkan ada berita mengejutkan dibandingkan dengan bagaimana beberapa orang kita dari keluarga putih telah menembus ke tingkat dewa tertinggi. Yolanda dan Titus bertukar pandang karena mereka curiga mereka sedang bermimpi. Tuan muda Jack sudah menjadi alkemis kelas 3 dan dia mampu mengolah pil dasar kelas 3 sekarang. Di bawah mata yang sangat berharap dari keduanya, Kenneth dengan sengaja tersenyum misterius sebelum memberitahu mereka tentang situasinya. Mendesis. Setelah mereka mendengar ini, Yolanda, Titus, dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam karena ekspresi wajah mereka berbeda. Setelah beberapa waktu, Titus mencubit dirinya sendiri di pahanya dan menemukan bahwa itu benar-benar sakit. Baru kemudian dia bertanya kepada Kenneth, Penatua pertama, kamu tidak bercanda, kan? Tuan muda Jack bahkan dapat mengolah pil sekolah dasar kelas 3. Jika itu masalahnya, apakah kita dapat menggunakan pil sekolah dasar kelas 3 di masa depan?
Kenneth terbatuk 2 kali dan berkata dengan shock, menurut alasan yang biasa, memang begitu. Namun, semua ini tergantung pada seberapa bahagia Tuan Muda Jack. Lagi pula, Anda hanya akan memiliki kesempatan jika dia mau memberikannya kepada Anda. Jika tidak, bagaimana Anda memiliki kesempatan untuk berlatih dengan barang-barang berharga tingkat tinggi seperti pil dasar kelas 3? Titus langsung tersenyum malu dan berkata, haha, itu benar. Lagi pula, tidak mudah mengolah pil SD kelas 3. Jack juga merasa senang ketika melihat bagaimana kedua orang tua itu menikmati percakapan mereka. Dia tersenyum pada Titus. Butler Titus, kamu hanya perlu fokus pada pelatihan. Jangan khawatir, setelah tingkat keberhasilanku meningkat dalam mengolah pil ini, tidak akan menjadi masalah untuk memberimu 1 atau 2 dari mereka. Jack berhenti di sini sebelum melanjutkan berbicara, namun, yang terbaik adalah jika Anda mencari bahan yang dibutuhkan untuk mengolah pil seperti itu. Tentu, ini bagus. Ini bagus. Ini akan berhasil bahkan jika itu adalah 3 kelompok bahan untuk ditukar dengan pil. Mata Titus berbinar setelah mendengar ini. Meskipun melelahkan untuk mencari bahan, pelatihan dengan rumput berjiwa dan pil kelas 3 adalah 2 hal yang berbeda. Jika ini adalah alkemis lain, mereka mungkin tidak mau bertukar pil sama sekali, bahkan jika banyak bahan disediakan. Butler Titus, ini kedengarannya tidak benar. Jack mengolah beberapa kelompok bahan tadi malam dan hanya berhasil sekali. Jika Anda ingin dia memberi Anda 1 pil dengan setiap 3 kelompok bahan, bukankah Tuan Muda Jack akan menderita kerugian besar? Oleh itu, di sisi lain, Kenneth memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Dia langsung mengulurkan tangannya dan berkata kepada Titus, kamu perlu menyiapkan 5 set bahan. Kalau begitu, Tuan Muda Jack mungkin bisa mendapatkan beberapa bahan untuk pil lain. Tentu, 5 set juga tidak akan menjadi masalah. Bab 1687. Titus mengangguk berturut-turut dan menyetujuinya karena dia takut Jack akan menolak untuk membantunya mengolah pil jika dia lambat dalam membuat janjinya. Jack tersenyum ketika dia melihat bagaimana mereka berdua bertindak. Jangan khawatir, beri aku materi yang kamu temukan di masa depan. Tingkat keberhasilanku juga harus meningkat seiring waktu. Anggota keluarga putih hanya perlu memberiku 3 set materi. Aku akan bekerja keras untuk berkultivasi, pil untuk kalian. Adapun pasukan persahabatan kami, jika mereka dapat menyediakan bahan, beri saya 5 set bahan dan saya akan berusaha untuk mengolah pil. Tuan Muda Jack, Anda bermaksud mengatakan bahwa Anda akan memberi kami 1 pil yang terbuat dari bahan tertentu selama kami memberi Anda 5 set bahan tersebut. Alejandro awalnya iri pada keluarga putih di hatinya. Dia sangat bersemangat sehingga pupil matanya melebar ketika dia mendengar apa yang dikatakan Jack. Bagaimanapun, itu adalah pil dasar kelas 3. Haha, itu tidak akan menjadi masalah. Jack tertawa terbahak-bahak. Dia mengerti dengan jelas bahwa dia pasti akan lelah jika dia melakukan ini. Namun, dia tidak akan kehabisan bahan jika dia perlu mengolah pil dalam kasus ini. Seseorang akan membantunya mencari bahan untuk mengolah pil dan dia juga bisa menghemat lebih banyak waktu. Waktu yang dia hemat dapat digunakan untuk mengolah pil secara terus-menerus dan setelah meningkatkan tingkat keberhasilan kultivasinya, dia dapat mulai mencoba mengolah pil tingkat yang lebih tinggi. Ini adalah satu-satunya cara baginya untuk mencoba mengolah pil kelas 4 dalam waktu yang lebih singkat. Ini bagus. Brother Jack, beritahu kami bahan apa yang Anda butuhkan ketika Anda berencana untuk mengolah pil apapun. Dalam hal ini, orang-orang kami akan memberikan perhatian khusus ketika mereka pergi mencari rumput berjiwa dan bahan lainnya. Salah satu pria parubaya dari keluarga Cabello juga berkata sambil tersenyum. Tidak hanya mereka yang berada di tahap menengah dari tingkat dewa sejati seperti dia yang bersemangat, tetapi mereka yang berada di alam setengah dewa juga bersemangat. Ini karena pil dasar kelas 3 adalah harta yang penting. Jika mereka berhasil menukar pil dari Jack, mereka dapat menyimpannya untuk masa depan meskipun mereka tidak dapat segera menggunakannya. Jika itu tidak berhasil, mereka masih bisa menukarnya dengan orang lain dengan beberapa pil kelas 2 yang cocok untuk mereka latih. Itu juga cara yang baik untuk menggunakan pil. Haha, baiklah. Saya akan menuliskan bahan-bahan dari pil dasar kelas 3 yang saya kembangkan sekarang dan 2 jenis pil menengah kelas 3 lainnya untuk kalian lihat. Anda dapat membantu mencari bahannya. Jack tertawa bahagia dan semua orang di sana dipenuhi dengan semangat dan kegembiraan. Sore harinya,
Jack dan yang lainnya melanjutkan pencarian barang-barang berharga. Di malam hari, dia terus mengolah pil dasar kelas 3 karena dia ingin meningkatkan tingkat keberhasilannya. Namun, Jack cukup puas kali ini. Dia mengolah 5 set materi terus-menerus dan dia berhasil 2 kali, memperoleh 2 pil dasar kelas 3. Harus dipahami bahwa tingkat keberhasilan seperti itu tidak dapat dicapai oleh rata-rata alkemis. Itu hanya bisa dicapai dengan berulang kali mengolah satu jenis pil beberapa kali. Oleh karena itu, Jack cukup puas bahwa ia dapat mengalami peningkatan seperti itu dalam waktu yang singkat. Tidak lama setelah Jack dan yang lainnya berangkat, mereka menemukan sejenis rumput yang bersemangat. Namun, ada monster beast, piton merah darah berkepala 2, dengan kekuatan bertarung yang sebanding dengan tingkat dewa tertinggi kelas 2 manusia di sebelah rumput roh menengah kelas 3 ini. Bab 1688. Jack dan yang lainnya belum pernah melihat ular piton merah darah berkepala 2 di dunia nyata, tetapi makhluk ini disebutkan dalam buku sebelumnya. Jika seseorang bertemu monster seperti ini di luar tempat ini, keberadaannya setara dengan legendaris. Bagaimanapun, itu adalah monster di alam dewa pamungkas. Itu menakutkan seseorang hanya dengan memikirkannya. Di sini, ular piton merah darah berkepala 2 menjaga area di sekitar rumput roh menengah kelas 3. Seluruh tubuhnya berwarna merah, dan tampak sangat menarik ketika dilihat. Benda itu memiliki tubuh yang besar. Sedikit resonansi dari tubuhnya berarti bahwa itu pasti monster di alam dewa pamungkas kelas 2. Monster seperti itu mungkin sebagus level dewa pamungkas kelas 3. Ini sangat menakutkan. Petik 2. Alejandro mengamati ular sanca merah besar dari kejauhan dan memberitahu Jack pada akhirnya, "Tuan Muda Jack, ada banyak rerumputan di hutan, jadi saya pikir kita harus menyerah pada petak ini. Mari kita cari di tempat lain. Ini akan jauh lebih mudah. Monster ini terlalu kuat dan berbahaya. Saya mungkin akan menyerah jika itu adalah rumput semangat lainnya. Tapi saya pasti tidak akan berada di jalan ini." Jack memandang sepetak rumput yang bersemangat dari jauh. Gairah berkobar di matanya. Rumput spirited itu bukan sembarang rumput spirited kelas 3. Kebetulan itu adalah bahan utama dari jenis pil intermediate kelas 3 yang aku tahu. Selain itu, rumput spirited ini sulit didapat di tempat pertama. Tidak akan mudah bagi kita untuk menemukan yang lain begitu kita melewatkan yang satu ini. Selain itu, ada sedikit rumput berjiwa yang dijaga oleh monster, dan kebanyakan dari mereka tidak bermutu tinggi. Rumput berjiwa seperti ini lebih banyak kemungkinan besar akan dijaga oleh monster. Alejandro hanya bisa mengangguk ketika mendengar ini. Jadi begitu. Kalau begitu mari kita dari status dewa pamungkas menyerangnya bersama-sama. Sisanya bisa tetap di belakang. Akan terlalu berbahaya bagi mereka jika mereka ikut. Namun dia tidak berharap Jack memberikan senyum tipis. Tidak apa-apa jika aku pergi sendiri. Akan sangat berbahaya bagi kalian semua untuk pergi juga. Sejak aku masuk ke alam dewa pamungkas kelas 1, aku belum menguji kekuatan bertarungku. Itu berhasil hebat bahwa aku bisa menggunakan monster ini untuk mengujinya. Kalau begitu kamu harus hati-hati. Benda ini punya 2 kepala, bukan hanya 1. Jadi berbeda dari monster ular biasa. Nash di samping menganggukkan kepalanya dan memperingatkan Jack. Jangan khawatir, itu tidak akan menjadi masalah. Jack tersenyum dan bersiap untuk maju. Suara mendesing. Namun pada saat ini, siluet ungu terbang keluar dari sisi lain, langsung menuju monster itu. Jack, yang baru saja akan terbang, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tidak mungkin. Sebenarnya ada seseorang yang berani masuk. Siapa itu? Daniela yang berada di sebelahnya juga mengerutkan kening. Semua orang datang ke tempat ini pada saat yang sama. Kami bahkan tidak di sini selama 10 hari. Jangan bilang bahwa mereka sudah masuk ke alam dewa pamungkas kelas 2. Atau bahkan kelas 3, mengapa mereka berani terbang sebaliknya? Tidak mungkin. Kami semua cukup beruntung untuk masuk ke alam dewa pamungkas kelas 1. Bahkan jika orang-orang yang datang bersama kami telah membobol status dewa pamungkas kelas 1, mereka hanya akan bisa menstabilkan kekuatan mereka sekarang. Tidak mungkin mereka bisa masuk ke alam dewa pamungkas kelas 2, kan? Alejandro menganggukkan kepalanya dan berbicara saat dia melihat siluet itu. Selain itu, dilihat dari bentuknya, sepertinya seorang wanita muda di puncak alam dewa sejati yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Benarkah? Orang itu seharusnya petarung dewa pamungkas kelas 2.
Aku sudah merasakan resonansi yang datang dari tubuhnya. Jack dengan hati-hati menggunakan kekuatan mentalnya untuk merasakan resonansi orang tersebut sebelum menyatakan dengan percaya diri. Bab 1689. Tidak mungkin. Tuan Muda Jack, kamu dapat merasakan resonansi itu bahkan dari jarak sejauh itu. Kekuatan mentalmu terlalu kuat. Seorang pria muda dari keluarga Cabello tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tentu saja, dia sudah menjadi alkemis kelas 3, dan kekuatan mentalnya sangat besar. Bisakah seseorang dari tingkat kultivasi kita melakukan pengamatan seperti itu? Pemuda lain memandang Jack dengan kagum dari samping. Alam Dewa Pamungkas kelas 2. Sudahlah, karena rumput roh sangat penting, ini adalah kesempatan bagi kita. Mereka hanya berada di alam Dewa Pamungkas kelas 2. Mereka mungkin bukan tandingan monster itu, kesempatan untuk merebut rumput semangat. Bagaimanapun, orang itu jelas bukan anggota keluarga kulit putih atau anggota keluarga Cabello. Setelah Alejandro memikirkannya, dia memberikan saran kepada Jack dari samping. Nash terdiam beberapa saat sebelum berkata, seharusnya seseorang dari Sekte Kejelasan Tertinggi, kan? Lagi pula, 9 dari 10 murid adalah wanita. Tapi aku ingat tidak ada orang yang mengenakan gaun ungu seperti itu di antara para tetua di Sekte Kejelasan Tertinggi. Itu tidak pasti. Ada lebih dari selusin orang dari Sekte Kejelasan Tertinggi yang berada di puncak alam dewa sejati. Selain itu, mungkin ada beberapa dari mereka yang telah membuat terobosan dalam beberapa hari ini setelah datang, masuk, kata Yolanda. Jangan pedulikan orang-orang itu, hanya di antara 10 orang itu, seharusnya ada satu yang sudah menembus status dewa tertinggi. Tapi untuk masuk ke status kelas 2, bukankah itu sedikit terlalu cepat? Adapun gaun ungu, mereka sudah di sini begitu lama, mereka mungkin berganti pakaian. Bukankah itu normal? Mari kita lihat dulu sebelum mengatakan apapun. Jack juga belum bisa memastikan siapa orang itu. Pertama, jaraknya agak terlalu besar. Kedua, punggung orang itu melawan mereka sepanjang waktu. Yang bisa mereka lihat hanyalah gaun ungu dan rambut gelap sebahu. Mengaum. Pada saat itu, wanita muda itu sudah tidak terlalu jauh dari ular piton merah darah berkepala 2. Begitu piton raksasa menyadari kehadirannya, ia mengeluarkan raungan marah dan membentangkan tubuhnya yang panjang, mengangkat dirinya sendiri dan memelototi gadis berpakaian ungu di depannya. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, makhluk, sebaiknya kamu minggir. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Wanita muda itu mengeluarkan gusar ringan dan membalik telapak tangannya. Pedang spiritual kelas tertinggi muncul di tangannya. Mengaum. Namun mengapa darah berkepala 2, ular piton merah pergi? Itu mengeluarkan raungan ganas lainnya, dan bola api benar-benar dimuntahkan dari salah satu mulutnya. Resonansi dari bola api itu sangat kuat, dan terbuat dari chi, memancarkan suhu yang berapi-api. Huff. Gadis itu mengeluarkan harum rendah dan dengan cepat menyalurkan chi-nya ke pedangnya. Pedang itu bergetar dan mengeluarkan dengungan ringan, tiba-tiba berubah jauh lebih besar. Suara mendesing. Gadis itu mengayunkan pedangnya ke depan ketika dia melihat bola api berada tepat di antara mereka. Tiba-tiba, aura pedang yang menakutkan terbang keluar, membawa serta aura yang tidak bisa dikompromi. Itu sangat cepat. Siapa gadis itu? Serangannya sama sekali tidak lemah. Jack tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Dia tidak ingat ada wanita muda yang begitu kuat di Sekte Kejelasan Tertinggi. Sebagian besar penatua mereka berusia 40-an atau 50-an. Bahkan ada beberapa wanita berusia 60-an dan 70-an. Hanya ada 2 hingga 3 orang yang lebih muda, tetapi Jack benar-benar belum pernah melihat siluet ini sebelumnya. Bab 1690. Tepat ketika Jack memuntahkan kata-kata itu, serangan gadis berbaju ungu itu menghantam langsung ke arah bola api. Bang! Sebuah ledakan besar terdengar. Aura pedang gadis itu menembus bola api raksasa. Setelah bola api meledak, itu benar-benar hancur. Sementara itu, masih ada sisa-sisa aura pedang panjang, itu bergegas ke depan dan jatuh di atas ular piton merah darah berkepala 2 yang besar. Mengaum. Ular piton raksasa itu mengeluarkan raungan marah, berubah menjadi lebih liar dan ganas. Sementara itu, serangan gadis itu telah meninggalkan luka yang panjangnya lebih dari 20 cm di tubuh monster itu, dan darah segar menyembur keluar darinya. Lukanya tidak kecil, tapi tidak ada apa-apanya bagi ular piton merah darah berkepala 2. Sebaliknya,
Ini membuatnya semakin gelisah. Kedua rahangnya yang besar mengeluarkan raungan marah lainnya. Pada saat yang sama, mereka meludahkan bola api sebesar bola basket ke arah gadis dari dua sisi yang terpisah. Gadis berbaju ungu itu ternyata tidak berani melakukan kesalahan saat menghadapi serangan seperti ini. Dia dengan cepat mengumpulkan Qi di pedangnya dan mengayunkannya ke depan. Perisai yang terbuat dari Qi benar-benar muncul dengan cepat di hadapannya, melindunginya seperti layar. Ledakan. Dalam sekejap, dua bola api raksasa mendarat di layar raksasa. Layar berdesir terus-menerus, tetapi menghentikan serangan piton merah darah berkepala dua itu. Kemudian layar bergerak maju, dan gadis itu beringsut lebih dekat ke ular piton raksasa, tetap dekat dengan layar. Gadis ini benar-benar kuat. Dia adalah prajurit alam Dewa Pamungkas kelas 2, dan monster itu juga berada pada status kelas tertinggi kelas 2. Biasanya, para petarung manusia kesulitan menghadapi monster yang berada pada level kultivasi yang sama. Akan sangat sulit untuk melawan mereka jika 2 atau 3 orang tidak bersatu. Namun gadis ini ternyata jauh lebih kuat. Setelah menonton pertempuran selama beberapa menit, Nash berbicara kepada Jack dengan nada khawatir, "Jack, saya pikir Anda tidak harus bergerak begitu saja. Gadis ini sangat kuat. Anda akan sangat menyinggung perasaannya jika Anda merebutnya, rumput bersemangat yang dia tuju. Jangan khawatir, ayah. Aku akan bergerak ketika ada kesempatan." Jack tersenyum. Dia sangat sadar bahwa Nash takut dia bukan tandingan gadis itu. Ledakan. Layar gadis itu mendarat tepat di salah satu kepala ular sanca merah darah berkepala dua, menghantam begitu keras hingga jatuh ke tanah. Sementara itu, dia melintas ke depan dan langsung menuju rumput yang bersemangat. Namun pada saat ini, ular piton merah darah berkepala dua mengambil kesempatan untuk mencambuk dirinya sendiri seolah-olah itu adalah seutas tali raksasa, menyerang dengan cepat ke arah gadis berpakaian ungu itu. Astaga, makhluk ini sulit ditangani. Gadis itu jelas tidak ingin melawan monster yang begitu kuat dan ingin segera mengambil rumput yang bersemangat itu dan pergi. Dia tidak menyangka ular piton raksasa itu akan menyerang lagi. Dia tidak bisa melakukan apa-apa selain berhenti tepat di jalurnya dan buru-buru membuka layar Qi lain di depannya. Layar raksasa itu bergegas menuju monster itu begitu muncul. Bang! Ledakan lain terdengar. Kali ini, layarnya benar-benar hancur oleh ekor besar itu. Ekor piton juga bangkit kembali dari momentum. Namun, kedua kepala ular sanca raksasa itu menjulurkan rahang mereka dan bergegas ke arahnya lagi. Suara mendesing. Gadis berpakaian ungu hanya bisa mundur ketika dia melihat ini, untuk sementara menghindari serangan ular piton raksasa. Mengaum. Namun kecepatan serangan piton raksasa telah meningkat pesat. Saat ia bergegas maju lagi, salah satu kepalanya menghantam wanita muda itu. Memukul. Bunyi tumpul terdengar, dan pakaian ungu itu terlempar ke samping, darah menyembur dari mulutnya. Mati. Bersambung.